Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Briliana Sasabila Saputri dengan NIM 192231044 akan mempresentasikan hasil analisis diet quality dengan DQII dan MDDW. Nah, berikut merupakan biodata responden dengan nama Ava, usia 21 tahun, berjenis kelamin perempuan. Nah, data analisis kualitas diet diperoleh berdasarkan hasil 24 hour food recall responden dalam 2 hari, yaitu pada tanggal 24 dan juga 26 Agustus. Setelah itu dilakukan perhitungan rata kandungan gizi yang dikonsumsi responden sehingga diperoleh kebutuhan data untuk DQII dan MDDW. Berikut merupakan hasil food recall hari pertama. Dan ini merupakan hasil food recall pada hari kedua. Yang pertama yaitu Dietary Quality Index Internasional atau DQII. DQII sendiri merupakan indeks yang mengevaluasi perubahan dalam diet dan hubungannya dengan faktor-faktor metabolik. Untuk langkah-langkah analisisnya sendiri yaitu dengan melakukan recall untuk memperoleh data konsumsi responden, memisahkan makanan campuran sehingga diperoleh data berbahan, analisis kandungan gizi sesuai komponen DQII, kemudian dikelompokkan ke dalam komponen DQII. Nah, setelah itu melakukan analisis perhitungan skor pada setiap komponen yang dinilai yaitu variety, adequacy, duration, dan juga overall balance. Nah, responden akan mendapatkan skor penuh jika sesuai rekomendasi dan skor proporsional atau 0 jika tidak sesuai rekomendasi. Nah, kemudian dilakukan analisis kualitas diet responden sesuai dengan hasil DQII. Nah, berikut merupakan hasil analisis komponen variety, yaitu diperoleh skor 8 dari 20, sehingga dapat dikategorikan rendah. Nah, untuk overall group variety sendiri hanya 3 kelompok pangan, sehingga mendapatkan skor 3. Untuk within group variety-nya sendiri, 3 jenis kelompok pangan, sehingga diperoleh skor 5. Untuk konsumsi sayur, buah, serta sumber protein hewani itu kurang beragam. Kesimpulannya, pola makan belum cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi optimal. Nah, berikut merupakan analisis komponen untuk adequacy, diperoleh skor 15 dari 40 yang menunjukkan kecukupan gizinya itu belum optimal. Asupan buah, sayur, dan juga serat itu sangat rendah sehingga mendapatkan skor 1. Kemudian asupan protein melebihi kebutuhan, eh, bukan melebihi tapi lebih dari standar adequacy itu mendapatkan skor 5. Nah, tapi hal ini tidak diimbangi dengan kelompok mikronutrien lain seperti vitamin, mineral, dan juga serat. Kesimpulannya, pola konsumsi belum memenuhi kecukupan zat gizi esensial, terutama dari kelompok pangan kaya mikronutrien. Berikut merupakan analisis komponen untuk moderation, diperoleh skor total 9 dari 30 yang menunjukkan komponen gizi pembatas itu masih tinggi. Asupan lemak jenuh dan juga empty calories sangat berlebih sehingga mendapatkan skor 0. Hal ini menunjukkan risiko terhadap kesehatan metabolik. Kemudian untuk asupan kolesterolnya melebihi standar tapi tidak ekstrim sehingga mendapatkan skor 3. Kemudian asupan natrium masih dalam batas rekomendasi sehingga mendapatkan skor penuh 6. Kesimpulannya, pola makan didominasi makanan tinggi lemak, kolesterol, dan juga empty calories. Nah, untuk analisis komponen overall balance, diperoleh 0 dari 10 yang menunjukkan bahwa keseimbangan proporsi karbohidrat, protein, dan juga lemak dalam diet itu tidak sesuai dengan rekomendasi. Nah, komposisi asam lemak, khususnya rasio PUFA per SFA dan juga MUFA per SFA, juga belum menunjukkan pola konsumsi lemak yang sehat. Nah, sehingga rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu meningkatkan konsumsi buah dan sayur dengan menambahkan sayur pada menu makanan utama dan juga menjadikan buah sebagai snack sehat. Dan meningkatkan variasi konsumsi protein, kurangi konsumsi makanan bernutrisi dan juga kaya lemak jenuh, kemudian perbaiki keseimbangan mikronutrien, dan menerapkan pola makan isi piringku. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu menilai pola makan secara komprehensif karena mencakup konsumsi yang kurang dan juga yang berlebih. Kemudian memberikan gambaran kualitas diet yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan indikator yang sederhana. Nah, tapi dalam pelaksanaannya itu membutuhkan data detail mengenai jenis, jumlah, dan juga frekuensi makanan. Memiliki banyak komponen sehingga perhitungannya itu lebih kompleks, serta memerlukan waktu, tenaga, dan juga analisis lebih besar sehingga kurang praktis untuk survei cepat dibandingkan dengan metode sederhana seperti MDDW. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai minimum dietary diversity for women atau MDDW. Nah, MDDW sendiri menilai keragaman pangan sebagai proksi kecukupan mikronutrien pangan yang ditujukan untuk perempuan usia subur, yaitu usia 15 hingga 49 tahun. Untuk langkah-langkah analisisnya sendiri, dengan melakukan recall untuk memperoleh data konsumsi responden, kemudian memisahkan makanan campuran sehingga diperoleh data berbahan, kemudian dikelompokkan ke dalam standar kelompok pangan MDDW, serta responden itu setidaknya harus mengkonsumsi 5 dari 10 kelompok pangan agar dapat memenuhi kecukupan minimum keberagaman makanan terhadap mikronutrien. Nah, berikut merupakan hasil analisis MDDW responden, diperoleh skor 3 dari 10 yang menunjukkan bahwa hal ini di bawah standar. Sehingga kesimpulannya itu keberagaman pangan rendah, risiko terhadap kecukupan vitamin, mineral, dan juga serat. Karena konsumsi didominasi oleh serealia, produk olahan gandum, dan juga telur. Nah, rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu menambahkan variasi sumber protein hewani seperti ayam, daging, dan juga seafood, kemudian konsumsi sayuran, terutama yang daun hijau dan juga kaya vitamin A, konsumsi lebih banyak variasi buah, serta konsumsi produk susu seperti yogurt atau susu.
Nah, kelebihan dari metode MDDW sendiri merupakan alat yang sederhana untuk mengukur keberagaman makan dan memberikan gambaran sekilas tentang satu aspek kualitas diet dan juga menerjemahkan data menjadi pengukuran yang dapat dipahami, divalidasi, dan juga dapat ditindaklanjuti. Kemudian mudah dikumpulkan karena hanya membutuhkan informasi jenis makanan tanpa perlu takaran rinci, kemudian interpretasinya juga sederhana. Namun, tidak memberikan informasi kuantitatif sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai kecukupan energi atau zat gizi tertentu secara spesifik. Kemudian memerlukan pelatihan enumerator terutama dalam mengelompokkan makanan campuran secara benar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.